Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 202 yang berjudul Ayo Pulang. Di awal chapter ini, saat Tanjiro akan menyerang Inosuke, tiba-tiba Nezuko pun muncul, menghadang Tanjiro dan membuatnya terluka akibat digigit dan dicakar oleh iblis Tanjiro. Dan di sisi lain, Zenitsu yang melihatnya pun dia terkejut khawatir. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, saat menghadang iblis Tanjiro yang akan menyerang Inosuke, Nezuko pun terluka oleh iblis Tanjiro sambil memeluknya. Dan pada saat itu, sambil memeluknya dengan erat, Nezuko pun meminta maaf kepada Tanjiro karena selama ini dirinya tidak memahami kakaknya dan selalu membuatnya terbebani. Namun iblis Tanjiro yang mendengar itu pun tidak merespon apa-apa dan hanya terus menggigit pundak Nezuko sambil mencakarnya. Namun di sini Nezuko pun belum menyerah dan sambil terus menangis dan memeluk Tanjiro, Nezuko pun memohon kepadanya untuk jangan menyerah dan jangan berubah menjadi iblis karena semua ini akan berakhir, serta mengajaknya untuk pulang. Tapi setelah mendengar perkataan Nezuko, Tanjiro pun semakin mencengkram Nezuko dengan cakarnya dan berteriak. Dan kemudian iblis Tanjiro pun langsung mencoba menyingkirkan Nezuko hingga membuat Nezuko kesakitan dan terluka akibat cengkraman kuku tangannya yang tajam. Namun saat Tanjiro akan melemparnya, Zenitsu dan Kakushi pun yang membantunya langsung datang memeluk Tanjiro sambil menangis dan menyuruh Tanjiro untuk menghentikan semua ini karena Nezuko telah kembali dan menjadi manusia lagi. Dan jika Tanjiro terus mengamuk seperti ini, maka Tanjiro bisa membunuh Nezuko yang sudah kembali menjadi manusia. Namun, saat Tanjiro kembali ingin mengamuk atau berteriak lagi, Inosuke pun langsung memukul kepala Tanjiro dan menyuruhnya untuk berhenti. Dan sambil menangis dan terus memukul Tanjiro, Inosuke pun terus menyuruh Tanjiro untuk berhenti berteriak dan menyakiti Nezuko. Karena sebenarnya Tanjiro bukanlah orang yang kejam, serta menyuruhnya untuk kembali menjadi Tanjiro yang biasanya, yang memiliki sifat baik. Tapi lagi-lagi perkataan-perkataan tersebut pun tidak mempan. Sehingga setelah itu Tanjiro pun langsung kembali berteriak mengaum dan langsung mengeluarkan gelombang kejutnya hingga membuat Nezuko merasa kesakitan, serta membuat Inosuke, Zenitsu, Kakushi yang membantu Zenitsu dan juga Giyu mereka terpental dan terluka. Di sisi lain, setelah Tanjiro berteriak mengeluarkan gelombang kejut, Tanjiro pun langsung memunculkan dorsal-dorsal tulangnya beserta beberapa cambuk-cambuk tulang di punggungnya. Namun walaupun begitu, Nezuko pun terlihat masih tetap bertahan sambil terus memeluk Tanjiro untuk menghentikannya. Dan sambil menangis, Nezuko pun terus mencoba menyadarkan Tanjiro dengan berkata kepadanya untuk jangan menyerah untuk kembali sadar. Namun iblis Tanjiro yang mendengar itu hanya bisa mengerang. Dan kemudian iblis Tanjiro pun langsung menyerang Zenitsu dengan cambuk-cambuk tulangnya. Namun sebelum mengenai Zenitsu dan Kakushi yang membantu Zenitsu, serangan cambuk tulang iblis Tanjiro pun dengan cepat langsung ditangkis oleh Giyu dengan teknik pernafasan air jurus keempatnya, serangan gelombang air. Dan pada saat itu Giyu merasa bahwa setelah Tanjiro menggigit Nezuko dan merasakan darah Nezuko, ada kemungkinan Tanjiro akan semakin haus darah dan tidak ada jalan lagi bagi para pasukan untuk mengalahkan Tanjiro yang haus darah. Sehingga Giyu merasa kalau dirinya ini harus membunuh Tanjiro secepat mungkin sebelum Tanjiro membunuh seseorang. Tapi menurut Giyu, karena cahaya matahari dan pedang merah tidak mempan kepada iblis Tanjiro, maka menurutnya itu sangat mustahil untuk membunuh iblis Tanjiro dengan kedua kekuatan tersebut. Lalu setelah itu, saat Tanjiro gagal menyerang Zenitsu karena dihadang Giyu, Tanjiro yang sedang dipeluk Nezuko, dia langsung mengeluarkan serangan bola listrik kejutnya dari mulutnya. Dan saat iblis Tanjiro sedang bersiap-siap mengumpulkan energinya dan ingin menyemburkannya, Nezuko pun semakin mengencangkan pelukannya sambil menangis dan meminta serta memohon kakaknya Tanjiro untuk jangan membunuh siapapun. Dan pada saat Tanjiro akan menyemburkan bola listriknya, Nezuko pun langsung berusaha menutup mulut Tanjiro dengan tangan kirinya. Sehingga hal itu membuat tembakan serangan bola listrik Tanjiro meleset dan menembak ke tanah di depannya di dekat Giyu.
Lalu di sisi lain, Zenitsu yang melihat kejadian itu langsung berteriak mengkhawatirkan Nezuko. Dan ternyata setelah Nezuko menahan mulut iblis Tanjiro yang menyemburkan bola listriknya dengan tangannya, di sini Nezuko pun menahan rasa sakit tangannya. Dan karena itu tangan Nezuko pun terlihat terluka cukup parah dengan kukunya yang terkelupas serta berdarah-darah. Namun walaupun begitu, Nezuko pun tetap tidak menyerah. Dia pun langsung kembali memeluk Tanjiro lagi dengan erat walaupun tangannya terluka dan berteriak kepada iblis Tanjiro tersebut untuk menghentikan perbuatannya. Namun walaupun Nezuko terus memperingatinya, iblis Tanjiro pun tidak peduli dan langsung kembali menyerang Giyu dengan cambuk-cambuknya hingga menghancurkan tanahnya. Di sisi lain, Zenitsu yang sedang ditolong Kakushi, dia sambil menangis berteriak kepada Nezuko agar dia secepatnya menjauh dari iblis Tanjiro dan meminta Tanjiro untuk berhenti. Lalu di tempat Inosuke, akibat hempasan gelombang kejut Tanjiro sebelumnya, Inosuke pun terpental menabrak tembok bangunan sehingga puing-puing bangunan menindihnya dan membuatnya tidak berdaya sambil memanggil Tanjiro dan Nezuko dengan terbata-bata. Kemudian di tempat pertarungan, di sini Giyu yang terus bertarung melawan Tanjiro pun mulai merasa heran mengapa iblis Tanjiro tidak membunuh Nezuko. Padahal di hadapannya itu ada mangsanya yang berdarah yaitu Nezuko. Dan juga Giyu bingung mengapa serangan Tanjiro tidak mengenai Nezuko juga saat Nezuko berada sangat dekat dengan Tanjiro. Namun karena hal itu, di sini Giyu menganggap bahwa mungkin itu di dalam dirinya Tanjiro sedang mencoba melawan bagian iblis di dalam dirinya. Dan sambil terus bertarung dengan teknik pernafasan airnya, Giyu bertanya-tanya apakah dirinya mampu membuat Tanjiro mendapatkan kesadarannya kembali. Lalu di saat yang sama, di tempat lain di balik bangunan, Yushiro yang sedang berlindung di bawah bayangan pun terkejut melihat Tanjiro berubah menjadi iblis. Yushiro juga merasa bahwa setelah mati pun Muzan bahkan tetap menyakiti makhluk hidup. Selain itu, Yushiro yang ingin membantu, dia pun tidak bisa karena sinar matahari yang menghalanginya. Dan juga di bawah sinar matahari, jurus darah iblis jimatnya juga akan langsung musnah. Dan Yushiro pun hanya pasrah karena tidak ada yang bisa dirinya lakukan untuk membantu Tanjiro. Namun pada saat itu, tiba-tiba Yushiro pun melihat Kanao yang terluka parah dan bersedih terus berjalan ke arah iblis Tanjiro yang mengamuk sambil mengeluarkan kotak obatnya. Dan setelah itu di sini kita langsung diperlihatkan flashback Kanao saat dirinya diberikan obat tersebut oleh Shinobu. Di sini Shinobu memberikan obat tersebut kepada Kanao untuk jaga-jaga jika obat untuk Nezuko tidak cukup. Shinobu berkata kalau dirinya membuat obat ini dalam jumlah yang lebih dari bunga wisterianya. Dan juga karena Tamayo sudah membuat 3 obat pengubah iblis jadi manusia, Shinobu merasa kalau mungkin obatnya ini sepertinya tidak diperlukan lagi. Selain itu, di sini Shinobu juga memuji Tamayo dan menghormatinya karena kehebatannya dalam apoteker. Lalu setelah flashback, Kanae yang bersiap-siap pun merasa bahwa mungkin inilah alasannya mengapa salah satu matanya masih berfungsi, yaitu agar dirinya bisa melihat untuk menyelamatkan Tanjiro dengan memberinya obat. Dan juga Kanao merasa bahwa karena Tanjiro belum lama menjadi iblis, jadi menurut Kanao hanya dengan 1 mata saja mungkin dirinya masih punya kesempatan untuk menghindari serangannya dan memberinya obat. Lalu setelah itu Kanao pun langsung menggunakan teknik pernafasan bunga jurus terakhir mata lili laba-laba merah. Dan dia pun langsung berlari ke arah Tanjiro dari samping hingga membuat Giyu terkejut yang melihatnya. Lalu kemudian dengan kemampuan penglihatannya yang cepat, di sini Kanao pun langsung mendekati Tanjiro dan mencoba menyuntikkan obatnya kepada iblis Tanjiro. Dan dengan kecepatan penglihatan 1 matanya, Kanao pun berhasil menghindari serangan cakaran Tanjiro yang mengarah ke kepalanya. Dan setelah itu Kanao pun langsung melompat dan mengorbankan tubuhnya untuk diserang agar dirinya berhasil menyuntikkan obat bunga wisteria tersebut ke punggung Tanjiro. Dan sambil menyuntikannya, Kanao pun berkata kepada Tanjiro untuk menghentikan semua ini dan cepatlah kembali dan tidak boleh membuat Nezuko cemas. Di sisi lain, Tanjiro yang terkena suntikan obat wisteria dari Kanao pun dia langsung terdiam. Dan di saat yang sama, di bayangan alam bawah sadar Tanjiro, di situ terlihat Tanjiro yang hampir tertutupi oleh daging iblis mulai kembali sadar. Dan tiba-tiba iblis Tanjiro pun terdiam dan Nezuko pun langsung menangisi keadaan Kanao yang telah tersungkur akibat serangan Tanjiro saat memberinya obat.
Lalu setelah itu, setelah diberi obat, sesuatu pun terjadi di dalam tubuh Tanjiro yang membuat iblis Tanjiro terdiam. Dan demikian adalah pembahasan chapter 202 Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.